Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Seda Lembah Abang, kelas 12, jurusan RPL. Perwakilan dari kelompok 1 ingin membuat sebuah video wawancara dengan tema materi kerajinan dari bahan kayu. Dengan Bapak Endar. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Berapa modal yang Bapak keluarkan dalam satu kali produksi? Iya, kalau masalah modal, asal mulanya tuh modalnya dengkul ya deh ya. Jadi sakingnya kita keinginan pengen bekerja terus lambat tahun punya modal yang pertama sebanyak 50 juta untuk 1 tempat rumah. 50 juta tuh sudah begitu. Masalah persentasenya kurang tahu hasilnya tuh gimana. Ya, baik. Iya. Sudah berapa lama Bapak telah menggeluti usaha ini? 30 tahun ada. 30 tahun dari awal pertama, anak pertama. Sekarang udah 4, udah pada kerja semua. Dari sekolahnya pertama dari Cirebon, yang pertama, yang kedua di BW, yang ketiga jadi itu di sekolah negeri itu Cipeje. Sekarang udah pada kerja. Awal mulanya itu kerjaannya itu modalnya dengkul. Yang penting kita ada kemauan. Masalahnya ada nih seperti ini, satu contoh supaya kita pengen maju ya gitu, supaya kita benar-benar sungguh gigih bekerja untuk menafkah keluarga gitu. Masalah penghasilannya itu nanti ikut berapa kita ngeluarin modal, persentasenya nggak tahu sih kalau persentasenya. Yang penting kita jalan dulu. Nah, Saja jenis kayu yang Bapak gunakan untuk yang pertama jati, yang kedua itu asaka, akasia ya, ormis namanya. Terus yang ketiga mahoni. Terus sama meranti. Udah yang pertama itu, yang ketiga keempat lah. Awal persatunya jati, terus kedua tuh akasia, kormis kayunya bentuknya. Kalau ada tahu ya syukur, kalau nggak tahu ya udah namanya kayu kormis. Terus mahoni gitu lah. Ketiganya mahoni. cuman 3 doang ya Pak? 3 jalur. Terus masalah harganya, kalau misalkan pintu 1 unit jatuhnya 1.500.000, itu yang bagus, yang super. Kalau mahoni yang bagusnya 700. Kalau yang biasa KW-KW-nya 500 gitu. Harga satuannya tuh. Kusen sama, kalau pakai jati 800, 700, tergantung konsumen gitu. Nah, ini nama pangkalannya tuh Kembar Jaya namanya sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa omset atau penghasilan yang Bapak mendapatkan per bulan? Kalau penghasilan nggak menentu, namanya juga tukang jualan kalau Pak Sabah itu. Nah, kalau omset nggak menentu lah, per bulan sih ada aja, nggak menentu. Kalau penghasilan omset nggak menentu, kadang-kadang lagi rame, kadang-kadang lagi sepi. Nah, masalah pemasaran ada yang ke Jakarta, ada daerah Cirebon apalagi, terus daerah-daerah paling kabupaten kecamatan udah. Kalau boleh tahu apa alasan Bapak menggeluti usaha ini? Yang namanya kita orang hidup harus bekerja, alasannya bukan alasan lagi, karena kebutuhan ekonomi gitu. Tepat tanpa alasan lagi, itu memang kita orang hidup harus bekerja, harus keras gitu. Makanya ada juga harus keras. Kita masa depan tuh kita kan baru mau punya keluarga, pasti kita keinginannya bekerja terus gitu. Berapa jenis mebel yang Bapak jual? Jenis apa? Kalau jenis sih mebel tergantung keinginan yang beli. Ya iya, kalau jenis mah ya tergantung yang beli mana. Kita tinggal ngikuti orang yang pesan. Mau jenisnya begini, jenis begitu tinggal ngikuti. Ya udah berapa jenisnya banyak yang udah keluar. Gitu. Seperti lemari atau Iya, apa saja? ya lemari, dipan, tiolet, kusen, pintu, dan jendela. Ya, udah banyak jenisnya sih. Kalau kalau model ya tergantung yang pesennya. Ini kan jatuhnya pesanan gitu. Pesan baru bikin. Kalau unit-unitannya bentuk jenisnya tergantung pemesan. Misalnya lemari, dipan, lemari nggak berapa jenis, maksudnya bentuk model-model kan. Misalnya dipan kan ranjang. Dipan tergantung modelnya gitu. Satu contoh lemari ini yang 3 pintu modelnya pengennya begini. Ini yang lemari modelnya pengennya begini kan gitu.
Iya. Iya gitu. Apa harapan besar Bapak terhadap usaha yang sedang Bapak jalankan saat ini? Harapannya sih kita punya modal untuk Iya. nambah lagi usaha, nambah karyawan, nambah konsumen begitu. Harapannya sih kalau modal kan sekarang kan lagi kalau dikatakan lagi menurun. Iya. Tapi kalau harapan sih pengennya punya modal gede, usaha ditambah lagi. Jangankan di kayu aja, pengennya sih jualan yang lain sembako gitu. Iya. Pengennya harapannya begitu. Kalau punya modal mah. Namanya kalau kita orang hidup pengen usaha, ya gitu harus mati-matian. Punya modal sedikit harus kita benar-benar menjaga, Harus berjuang gitu ya. berjuang bener. Makanya adik-adik tuh harus harapannya begitu. Iya. Si bapaknya dulunya begitu, dulu sekolah tadinya nggak punya apa-apa, bener. Tadi punya gigi, kita bekerja terus semangat siang malam pengen Iya. punya modal. Makanya sekarang tuh kalau punya modal pengennya usahanya tuh semacam sembako. Ini mau kok pengennya sih kalau ada modal. Emang modal ada di bank gitu ya. Tapi kan harus kita buat tiap bulan harus setor. Harus ada gitu ya. Iya. Iya, Pak. Jadi Makanya kita di sekolah tuh jangan diam-diam sih, jangan waktu, jangan dibuang cuma-cuma lah. Carilah orang-orang yang udah mengerti pekerjaan gitu ya. Jadi, ya syukur-syukur orang tua punya perusahaan begini, kita terus digeluti. iya benar. Sewaktu-waktu orang tua meninggal atau gimana, Kita yang terusin sama ngurus ya. Iya. Tapi si bapak anak laki semua loh. Nggak ada yang bisa begini, nggak ada. Belum bisa berarti ya. Belum bisa, bukan yang belum bisa, nggak pada udah pada kerja di PT-PT. Iya. Nggak pada bisa. Makanya ada tuh jangan di orang lain aja, harus kita mandiri. Anak bapak gitu suruhnya sih cuma anak kan nggak mau. Pengen mandirinya di PT-PT aja gitu. Iya. Jadi misalnya pekerjaan begini tuh nggak mau. Jadi gitu. Iya. Udah masih punya modal gede. Inginan sih. Jadi kami banyak berterima kasih udah mau bekerja sama untuk tugas kelompok kami Iya. untuk wawancara. Terima kasih ya Pak. Iya, makasih.